Hai guys. Halo. Kami dari kelompok 7. Sini akan berdiskusi tentang Akademi Api apa sih? Arsitek. 1. Halo guys. Kami dari kelompok 7. Saya Feria Anggraini. Saya Satrio Caksono. Saya Dewi Wulandari. Nah, di sini kami akan berdiskusi tentang arsitektur perbankan Indonesia. Kalau disingkat apa guys? API. Dari matkul bank dan lembaga keuangan lainnya. Selamat menyaksikan. Bye bye. Aduh. Halo. Gimana? Halo, Mbak What's up Ul. guys? Gimana nih kabarnya? Baik. Mana nih? Baik dong. Jadi gini nih, kemarin tuh kan dapat tugas matkul bank dan lembaga keuangan lainnya nih tentang arsitektur perbankan Indonesia. Nah, ini tuh masih bingung banget tuh. Cuma kemarin tuh udah baca-baca nih di website nih tentang API atau arsitektur perbankan Indonesia nih, yaitu merupakan suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk, dan tatanan industri perbankan untuk rentang waktu 5-10 tahun ke depan. Nah, arah kebijakan pengembangan industri perbankan di masa datang yang dirumuskan dalam API dilandasi oleh visi mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, tadi kan yang kamu jelasin itu pengertian umum ya, pengertian dari pengertian umum, arsitektur API. perbankan Indonesia itu. Jadi dan sepengetahuan saya itu API itu ada 6 pilar yang harus kita ketahui gitu loh, yang mendukung dari arsitektur perbankan Indonesia tersebut. Jadi sini saya searching dulu ya. Gambarannya itu kayak gini. Nah, di sini bisa lihat kan? Di sini ada 6 pilar yang harus kita ketahui. Yang pertama ada program penguatan struktur perbankan nasional. Jadi di sini itu penguatan yang dimaksud adalah penguatan permodalan bank umum atau konvensional dan syariah yang dijalankan dalam rangka meningkatkan kemampuan bank dalam mengelola risiko, kemudian mengembangkan teknologi informasi dan atau meningkatkan skala usahanya gitu. Dan di sini jangka waktu atau kurun waktu yang diperlukan untuk perkembangan itu adalah 10-15 tahun ke depannya. Dan selanjutnya ada pilar kedua gitu kan, yaitu program peningkatan kualitas pengaturan perbankan. Jadi peningkatan efektivitas pengaturan serta pemenuhan standar pengaturan yang mengacu pada internasional best practice adalah hal yang sangat penting gitu, yang dimana kurun waktu yang diperlukan untuk berkembang itu adalah 2 tahun ke depan gitu, dari Bank Indonesia ke depan Bank Indonesia seperti itu. Kemudian pilar ketiga yaitu peningkatan fungsi pengawasan, yang dimana maksudnya itu dengan pengawasan perbankan yang dicapai dengan peningkatan kompetensi pemeriksaan bank, kemudian peningkatan koordinasi antar lembaga pengawas seperti itu. Dan waktu yang diperlukan itu antara 2 tahun ke depan sih untuk perkembangannya. Kemudian yang keempat ada program peningkatan kualitas manajemen dan operasional perbankan, yang dimana itu kita bisa disebut dengan good corporation governance gitu ya, yang dimana kualitas manajemen risiko dan kemampuan operasional manajemen perlu didukung dengan penetapan standar yang sesuai untuk peningkatan kerja operasional perbankan. Di sini sampai sini paham ya? Paham gimana? Dan waktu yang diperlukan itu antara 2-5 tahunan gitu. Kemudian yang pilar kelima ya, yaitu pengembangan infrastruktur perbankan, yang dimana ini merupakan sarana pendukung operasional perbankan yang efektif seperti biokredit, kemudian lembaga pemeringkatan kredit domestik gitu, dan pengembangan skema penjaminan kredit tersebut. Dan kurun waktu yang diperlukan itu sekitar 3 tahun ke depan. Dan yang pilar terakhir ini ada program peningkatan perlindungan nasabah gitu kan. Dan di sini pemberdayaan nasabah dilakukan melalui penempatan standar penyusunan mekanisme, yang dimana pengaduan nasabah, pendirian lembaga mediasi independen, peningkatan transparansi informasi, dan pendidikan mengenai produk perbankan bagi nasabah. Dan dalam kurun yang diperlukan itu adalah waktunya itu dah 2-5 tahun ke depan seperti itu. Nah, itu tadi kan
6 pilar arsitektur perbankan Indonesia nih. Jadi gini, selanjutnya masih bingung yang tentang implementasi program perlindungan nasabah nih. Itu implementasinya itu kayak gimana aja sih? Program implementasi perlindungan nasabah. Iya, benar-benar. Itu pilar ke-6 ya? Iya, yang Iya, pilar ke-6. benar-benar. Kalau pilar ke-6 itu contohnya itu ada pendidikan keuangan. Nah, di pendidikan keuangan itu bank itu perlu mendidik nasabah tentang produk dan layanan perbankan, termasuk risiko yang terkait. Terus pendidikan keuangan yang baik dapat membantu nasabah membuat keputusan yang cerdas. Nah, bank harus juga transparan dalam komunikasi dengan nasabah, menyajikan informasi dengan cara yang mudah dimengerti dan tanpa istilah teknis yang membingungkan. Tuh. Nah, contoh implementasinya iya. dari pilar ke-6. Nah, itu kan contoh implementasi. Jadi di setiap pilar tuh pasti ada implementasi dan juga permasalahannya. Disebutkan tadi kan pendidikan keuangan itu kan salah satu implementasi dari peningkatan nasabah ya. Dan permasalahannya itu adalah kurangnya kesadaran nasabah. Nah, seperti kan sebagian nasabah itu mungkin tidak menyadari hak-hak atau perlindungan yang mereka miliki. Jadi kan membuat mereka tuh rentan terhadap penipuan atau praktis bisnis yang merugikan ya, seperti kita ya nasabah bank seperti itu kan. Nah, jadi seperti contohnya itu kan saya ambil satu contoh ya tuh, nasabah Bank BRI. Nah, di situ kan bisa dilihat dari pengamatan kita kan banyak nasabah yang lanjut usia kan gitu. Udah tua. Udah tua kayak gitu kan, yang minim pengetahuan banget soal bank kayak gitu. Cuma bisanya ya setor uang, ambil uang cuma gitu kan gitu kayak gitu. Itu kan tentang pendidikan keuangan nih. Nah, yang sekarang itu masih bingung tentang teknologi keamanan dari perbankan sendiri itu. Jadi permasalahannya itu kayak gimana sih? Implementasinya tadi yang kamu sebutin implementasi dari teknologi keamanan nih. Terus permasalahannya itu kayak gimana sih? Permasalahan di keamanan data ya itu udah jelas banget ya. Pasti pelanggaran keamanan gitu kan, keamanan data dan lebih marak itu kan pencurian identitas nasabah gitu kan. Itu tuh kayak ancaman paling serius sih. Jadi kalau identitas kita dicuri ya itu kan jadi kerugian banget ya dalam keuangan kita sendiri, dan nasabah itu pasti bakal kehilangan kepercayaan terhadap lembaga keuangan yang mereka percaya tadi gitu loh. Nah, jadi kan kayak contohnya gitu, kayak data diri kita kok tiba-tiba kesebar gitu loh. Padahal kita udah percaya nih sama nih lembaga keuangan tuh kok tiba-tiba kesebar gitu. Itu contoh permasalahan dari implementasi keamanan data tadi gitu. Oke. Gimana? Sampai sini gimana nih? Udah ada gambaran kayak gimana gitu. Sampai sini sejauh ini sih udah ada gambaran besar ya dari pilar perlindungan nasabah tadi nih. Iya. Jadi intinya arsitektur perbankan Indonesia itu memiliki 6 pilar. Yang mempunyai implementasi dan permasalahannya masing-masing. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu pilar perlindungan nasabah. Iya, salah satunya itu. Udah cukup jelas sih. Ya, jelas kan tadi kan kita cuma jelasin sedikit mengenai pilar ke-6, dan masih ada 5 pilar yang belum kita bahas. Mungkin kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya gitu kan, atau diskusi selanjutnya kayak gitu. Enak ya bisa diskusi sambil baca-baca juga. Sambil sharing-sharing. Kalau cuma gitu baca loh. sendiri tuh masih bingung banget masih gitu bingung kan. banget, Banyak bener-bener. kalimat-kalimat yang Lebih masih enak baru sharing ya. Ya, gitu sharing kan. tuh Ya, lebih mudah Jadi dipahami. sekarang lumayan lebih mengerti sih. Udah ada gambaran besar dari Iya, benar. apa itu arsitektur perbankan Indonesia. Iya, benar. Ya, Oke, kayak terima gitu kasih. aja sih udah bagus banget kan.